Ari Kasidi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, polisi mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Kawah Sunan Ibu, Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi sang pendaki berangsur membaik usai dirawat di klinik setempat. Aparat Polsek Ciwidey mengevakuasi remaja putri RM 16 tahun asal Subang yang mengalami hipotermia di Sunan Ibu, Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi diselimuti kabut tebal dan hujan. Personil polisi dibantu mobil Ranger berhasil mengevakuasi dan membawanya ke klinik terdekat guna penanganan medis. Sebelumnya, kepolisian dari sektor Ciwidey mendapati laporan dari pengelola objek wisata yang mendapati remaja putri yang tengah hiking atau pendakian di puncak Sunan Ibu, Kawah Putih, Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Sampai di sana ditemukan seseorang perempuan, inisialnya RM, ini masih 16 tahun, yang benar saja mengalami hipotermia dalam kondisi sudah hampir pingsan. Segera langsung dibawa ke klinik terdekat dan alhamdulillah ini berhasil diselamatkan. Usai dirawat, RM dijemput pihak keluarga. Petugas mengimbau kepada pengunjung atau wisatawan yang akan melakukan hiking di wilayah Bandung Selatan agar melihat cuaca dan perbekalan serta kondisi fisik yang sehat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR menemukan kembali satu jasad laki-laki penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Sementara satu jenazah lagi ditemukan nelayan di perairan Sembulung Muncar. Untuk jenazah sudah ditemukan satu jenazah. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan nelayan mengambang di perairan Sembulung Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui korban berjenis kelamin laki-laki. Usai dievakuasi ke darat, jasad tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan Banyuwangi untuk diidentifikasi lebih lanjut. Ciri-ciri yang mungkin bisa ada pakai baju atau bagaimana kemarin? Ya, tentu nanti kita melihat di RSUD ya. Ini bagian dari proses identifikasi. Apakah jenazah tersebut adalah korban kapal atau bukan? Nanti pasti dari tim BPI akan mengidentifikasi dan akan menyampaikan. Sebelumnya, petugas mengevakuasi satu korban KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Tidak jauh dari lokasi temuan jasad lainnya di sekitar Pantai Cekik, Jembrana, Bali, Minggu pagi pada pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Korban juga dibawa ke RSUD Belambangan untuk diidentifikasi lebih lanjut. Pencarian pada hari keempat, operasi SAR gabungan telah menemukan 2 jenazah. Proses pencarian korban lainnya akan dilanjutkan Senin pagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Hari kelima pencarian, tim SAR gabungan mendeteksi objek di kedalaman 40 hingga 60 meter yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Posisi bangkai kapal berjarak sekitar 2 mil dari bibir pantai. Dan pantai Ketapang ke arah selatan. Ini KRI Teluk Tongkol. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 29 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang hilang setelah tenggelam di Selat Bali. Selain pencarian di permukaan, tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan ROV atau robot bawah air untuk melakukan pemotretan terhadap metal yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Hingga kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 korban meninggal dalam kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya menerima santunan dari Jasara Harja. Ahli waris masing-masing korban mendapat total santunan senilai Rp125 juta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung penanganan korban kecelakaan kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Gibran didampingi pejabat dari Basarnas, TNI, Kemenhub, dan Jasara Harja. Pihak Jasara Harja memastikan penyaluran santunan dilakukan setelah identitas korban diverifikasi secara sah dan sesuai prosedur. Tim terpadu mulai bekerja sejak hari pertama untuk menangani proses identifikasi dan penyaluran hak para korban. Penanganan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dalam kecelakaan transportasi laut. Jadi prinsip Jasara Harja akan memberikan jaminan, memberikan santunan kepada seluruh korban yang dinyatakan meninggal dunia, dan itu korban yang dinyatakan meninggal dunia itu diberikan oleh pihak yang berwenang. Bisa dari KSOP, bisa dari HSDP, siap dari Pemda, siapapun yang instansi yang berwenang untuk menyatakan bahwa korban adalah korban dari kejadian, korban penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang dinyatakan meninggal dunia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko korban kapal penumpang tenggelam di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Gibran juga menyempatkan diri meninjau langsung proses pencarian korban. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di posko SAR pencarian korban kapal tenggelam KMP Tunu Jaya Pratama di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi sekitar pukul 7 pagi. Gibran meminta tim SAR gabungan untuk fokus mencari 29 korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Usai mengunjungi posko pencarian, Gibran juga menyempatkan diri berkunjung ke posko korban selamat. Gibran meninjau langsung fasilitas yang disediakan mulai dari tempat tidur hingga fasilitas balita. Pemirsa, dianggap menutup keasrian, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengusulkan membongkar teras Cihamplas sesaat lagi di Sindo Siang. Kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, 24 calon duta besar telah mengikuti uji kelayakan di DPR RI. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyebut, meski DPR memiliki hak untuk menolak usulan calon dubes dari Presiden, namun sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. Komisi 1 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar Republik Indonesia selama 2 hari, yakni pada Sabtu dan Minggu. Uji kelayakan ini berlangsung secara tertutup. Pada Minggu 7 Juli 2025 dijadwalkan 12 calon dubes mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengatakan sebagian besar calon dubes berasal dari latar belakang diplomat, karir, dan militer. Utut menyebut meski DPR memiliki hak menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. DPR selanjutnya akan menyerahkan hasil uji kelayakan kepada pimpinan DPR sebelum disampaikan ke Presiden. Kan begini, setiap fraksi punya apa yang di-underline. Kan yang diberi kesempatan setiap fraksi 3 menit. Tentu sudut pandang fraksi PDI Perjuangan misalnya beda dengan teman-teman dari Gerindra dan Golkar. Nah, nanti kan kita buat tabel mana yang masih cocok, semua mana yang dianggap belum. Kalau yang belum, apakah itu potensi fatality atau tidak? Tapi sejauh ini yang saya lihat, kalau ini dianggap bocoran, semuanya oke. Sebelumnya Sabtu kemarin sebanyak 12 calon dubes menjalani uji kelayakan di gedung DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan.